Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih semangat? Tes, oke. Oke, lagu ini kita persembahkan untuk orang yang spesial, buat Pak Tri Ambera. Lagu ini khusus untuk Pak Ambera. Kita persembahkan untuk malam hari ini. Semoga menikmati. Apanya dikeluarin Bang? Bolehnya dinyalain? Ayo semuanya, kompak. Kompak seperti hari ini, buat Pak Tri Ambera. Terlihat tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa.
siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Terima kasih Pak Ampera, selama ini udah jadi motivasi buat kita, udah jadi orang baik. Saya bilang Pak Ampera itu orang baik, kenapa? Dia itu, Pak Ampera itu ngomongnya santun, halus. Jadi kalau Pak Ampera ngomong itu, kita itu udah teduh aja gitu. Tepuk tangan untuk buat Pak Ampera. Udah, ibaratnya salaman aja tangannya lembut gitu. Pokoknya itu saya pribadi kalau ngomong sama Pak Ampera itu kayak enak teduh aja gitu. Terima kasih Pak Ampera semuanya untuk kebaikannya, untuk suka semuanya. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman penampilan dari teman-teman kita dari in-house band kita. Sekali lagi, Sebentar dulu ya. Sabar, saya lagi narik napas dulu. Lagi sedih, lagi emosional banget kayak awalnya dia. Oke, udah. oke, bisa dilanjut. Kita beri tepuk tangan lagi untuk penampilan in-house band kita, dan ternyata ada video pesan dan pesan untuk Bapak Tri Ampera ya. Oke, betul sekali. Karena akhir bulan ini beliau memasuki masa pensiun dan beliau sudah 11 tahun berapa dia Pak ya? Masya Allah. Untuk itu kita akan memanggil Bapak Tri Ampera untuk ke depan panggung. Mohon kesediaannya untuk memberi kesan terakhir untuk FBMI. Dan kami juga mengundang Pak Ali, Pak Diko, Pak Aslam, Bu Ika, Pak Staf untuk memberikan kesensannya terhadap Pak Ampera, dan Pak Anfari juga bisa ikut ke atas. Silakan Pak, silakan. Mas.
susah berkata-kata. Pak Ampera itu adalah sahabat saya, teman yang saya lihat senior saya juga. Jadi memang banyak perjalanan yang kita lalui dari mulai kita membangun Volterra di awal dulu, masih kita di sebelum di Cafe 55 dulu di Beden di sana, sebelah sana. Kita belajar dengan Pak Ampera bagaimana kita merekrut orang di awal-awal, terus kemudian kita juga membangun untuk karyawan bagaimana supaya kompak. Beliau ini banyak pengalamannya, dan tadi saya bilang agak susah berkata-kata karena banyak sekali titik-titik di Volterra itu yang sudah beliau tanamkan untuk kebaikan kita semua. Dan ini tidak mudah bagi saya karena saya tinggal sahabat saya. Tinggal saya sendiri nanti yang paling muda nanti di office. Jadi rasanya betul saya sangat sedih. Cuman persahabatan saya minta kepada tetap bersahabat. Mudah-mudahan nanti persahabatan itu terus terjalin sampai di akhirat kelak. Selamat jalan sahabat saya Pak Ampera, sukses selalu. Beliau ini akan membuka toko. Saya berdoa mudah-mudahan tokonya laris, makmur, dan memberi berkah kepada keluarganya. Saya tidak banyak berkata-kata karena kalau di dalam sudah banyak sekali yang beliau berikan untuk tim kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya agak sulit berkata-kata hari ini karena perjalanan hidup saya berkarir dengan Pak Ampera hampir lebih 15 tahun. Jadi kalau saya ceritakan malam ini kayaknya nggak akan kelar sampai pagi. Tapi yang selalu saya kenang dari Pak Ampera itu orang yang tulus. Saya mengenal beliau dari saya di Modeles dulu, masih nakal-nakalnya, masih arogannya gitu. Beliau yang selalu saya ingat dari Pak Ampera, Bu Ika kapan pakai jilbab gitu. Dan walaupun saya bandel, saya mungkin banyak salah, tapi beliau tetap bertulus hati mereferensikan saya untuk bergabung di Volterra. Banyak cerita yang kita lewati ya Pak Ampera, pahit dan manis, dari mulai orangnya banyak sampai tinggal kita berdua. Tentunya banyak yang kita rasakan. Yang selalu saya ingat dari Pak Ampera dan ini akan saya selalu kenang dan semoga menjadi amal jariahnya Pak Ampera. Pak Ampera itu selalu memberikan nasihat pada kita. Mungkin ini saya sudah sampaikan ke beberapa orang di sini. Jadi Pak Ampera pernah memberikan saya nasihat. Jadi ibaratnya, kalau kita melihat diri kita buruk di depan cermin, jangan pecahkan kacanya, tapi perbaiki diri kita. Ibaratnya kaca itu adalah orang lain yang selalu memberikan masukan kepada kita. Itu yang selalu insya Allah saya pegang dari Pak Ampera. Pak Ampera bukan selamat tinggal, tapi selamat menempuh hidup yang baru, Pak. Menjadi menjaga cucu, hidup bahagia selamanya, Pak. Sehat terus dan semoga kita bisa terus bersilaturahmi. Terima kasih Pak Ampera atas semua bimbingannya dan nasihatnya. Ya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ampera, saya selaku anak nih ke Bapak, terima kasih banyak Pak bimbingannya selama ini, dan izinkan saya mewakili dari teman-teman LKS Tripartit. Selama kurang lebih beberapa tahun yang lalu kita ada menjalani LKS Tripartit dan melakukan diskusi-diskusi, dan ada perdebatan, mungkin ada sedikit perselisihan mungkin dari kata-kata kita dan teman-teman ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Pak. Teman-teman LKS, terima kasih banyak kerja saya selama ini. Kita bisa membangun Fonterra bersama dengan manajemen seiring sejalan. Satu prinsip yang masih saya ingat adalah saling memberi. Jadi kalau kita memberi ke manajemen, ke perusahaan yang lebih bagus, insya Allah perusahaan akan memberi kita yang lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Ampera bimbingannya selama ini, dan mohon maaf sekali lagi dari kami tim LKS Tripartit terutama yang banyak melakukan kesalahan, dan saya pribadi selaku pribadi saya mohon maaf jika selama ini ada kesalahan di yang pernah dilakukan Pak. Terima kasih, mungkin itu aja yang dari saya. Doa terakhir mudah-mudahan Bapak sehat selalu, mudah-mudahan bisa tetap jaga silaturahmi. Mohon sesekali waktu kita ditengokin Pak ke FBNA. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sebelumnya mungkin gini, buat beberapa yang mungkin belum kenal, jadi saya juga memperkenalkan diri. Beberapa mungkin belum, dan saya yakin lumayan banyak gitu ya. Saya Alfari, membantu Pak Diko dan juga partner sama Pak Ampera, juga sama Mbak Ika gitu ya. Kita sebenarnya satu tim HR ini udah 10-11 tahun lebih bersama-sama terus gitu. Nah, kalau saya mengenal Pak Ampera ini sebenarnya luar biasa ya, karena mungkin hal-hal baik sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Kalau saya mau melihatnya jauh lebih besar lagi, Fonterra itu patut bersyukur punya Pak Ampera gitu ya. Karena apa yang sudah dilakukan Pak Ampera mulai dari pabrik FBMI itu belum berdiri ya Pak, sampai dengan sekarang itu transformasinya luar biasa. Jadi mungkin saya ngajak teman-teman tepuk tangan dulu dong buat Pak Ampera. Saya pribadi banyak belajar juga dengan Pak Ampera, walaupun di perusahaan sebelumnya saya juga kalau boleh dibilang orang pabrik gitu ya. Tapi cara Pak Ampera untuk ngelit, cara Pak Ampera untuk deal dan berhubungan sama teman-teman di pabrik, itu sesuatu hal yang mungkin tidak banyak orang yang bisa, dan Pak Ampera hanya satu dari sedikit orang yang bisa gitu ya. Dan Pak Ampera pun sebenarnya juga walaupun senior dan punya banyak ilmu, experience juga banyak, beliau juga orangnya tidak malu untuk bertanya, tidak merasa rendah juga untuk belajar dari yang lain. Itu yang saya belajar dari Pak Ampera. Beliau juga, ya kita tahu semua ya, orangnya juga lembut, kalem gitu ya, dan jadi inspirasi buat semuanya lah, termasuk buat saya juga. Dan satu hal yang paling kita syukuri adalah Pak Ampera itu sudah memberikan legasi, warisan buat Fonterra yang wajib kita jaga bersama-sama. Dan saya yakin teman-teman, tadi saya ikuti dari tadi pagi, siang, sampai dengan malam ini, saya yakin teman-teman semua bisa menjaga legasi atau warisan baik yang sudah ditinggalkan oleh Pak Ampera. Terakhir saya mau mengucapkan selamat jalan juga buat Pak Ampera dengan hidupnya yang baru gitu ya. Semoga tetap sehat selalu dan gak bosan-bosannya kalau misalnya kita bertanya, mengajak diskusi, dan mungkin juga ngopi bareng gitu kan dengan teman-teman yang masih ada di Fonterra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya, boleh ya? Banyak
yang mau saya sampaikan itu diambil. Tapi yang pasti gini Pak Ampera, terima kasih banyak atas kontribusi mulai dari awal berdiri pabrik sampai dengan saat ini, dari segi profesional, dari segi personal juga. Terima kasih atas warisan yang tadi saya sampaikan itu main-main gitu, dari hati saya pada saat sesi yang terakhir. Jadi itu betul-betul saya bisa merasakan, insya Allah will be even better, gitu ya. When things coming, insya Allah. Ya. Terima kasih juga sudah memberikan banyak pengalaman hidup, ya. Bukan cuma buat saya, tapi juga mungkin buat teman-teman yang ada di sini, bahwa itu bisa kelihatan secara langsung. Terima kasih juga sudah sabar juga dengan segala macam perubahan, terutama selama 3 tahun terakhir. Sangat diapresiasi akan hal itu. Dan juga buat teman-teman nih, Pak Ampera ini salah satu pencetus pertama nih waktu di HR dulu, waktu kita pertama ketemu gitu ya. Kita tuh dulu SPT-nya simple. Ini kan bagus ya, alhamdulillah gitu ya. Dulu kita SPT-nya buka bersama bareng, ya, terus taraweh bareng. Setelah itu langsung diakhiri dengan sholat subuh bareng, terus kita pulang ya, dari Bandung gitu. Jadi itu sampai sekarang saya masih teringat terus. Gitu ya, mudah-mudahan tadi sudah dibilang amal jariah sudah disebutkan, gitu, apa yang sudah kita dapatkan hari ini, insya Allah selalu mengalir. Ya, doakan kami terus untuk bisa selalu menjaga apa yang sudah diberikan, dan juga happy retirement, ya, selamat menjadi kakek yang berbahagia, gitu ya. Insya Allah kita akan selalu ketemu, selalu diskusi. Jangan lupa juga mampir ke teman-teman yang ada di pabrik. Jangan bilang begitu aja. Itu selalu terbuka, insya Allah ya, buat Pak Ampera, entah itu di pabrik ataupun ke Jakarta. Mungkin itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Pak Ampera, saya mau ngomongin beberapa fakta menarik tentang Pak Ampera. Pertama, fakta menarik dulu ya. Fakta menariknya adalah saya yang merekrut dia tahun 2014. Waktu itu saya ada 3 kandidat, terus terang 3 kandidat, terus saya dengan Jim Fryer discuss tuh. Habis itu 3-tiganya hampir sama nih gitu kan. Habis itu Jim nanya saya, kamu pilih yang mana gitu kan. Saya kasih 1, 2, 3 gitu ya. Pak Ampera itu nomor 2 sebenarnya. Fakta menariknya. Terus kemudian Jim bilang kayak gini, menurut saya Ampera nomor 1. Kenapa? Ada 2 katanya. 1 dia bilangin dia pakai jenggot. Dia pakai jenggot. Kenapa saya pilih dia pakai jenggot? Dia orangnya pasti lurus katanya. Sebabnya kamu suka berkelok-kelok. Itu kata Jim dulu. Kamu suka belok-belok katanya. Jadi kamu harus punya 1 orang yang lurus katanya. Yang kedua ada lagi, ini faktanya benar ya. Yang kedua dia bilangin ini orang mukanya tulus. Wow. 11 tahun saya sama Pak Ampera, judgement yang dikasih Jim Fryer itu benar. Karena dia selalu ngomong dengan hati gitu ya. Tadi Novel kan ngomong tuh, ya enggak? Chit chat kan? Corner. Percaya atau enggak? Hanya orang yang benar-benar tulus yang bisa melayani keluhan kalian itu. Benar nggak? Kalau nggak tulus dia nggak mau melayani. Bener. Karena buat orang yang nggak tulus dia bilang wah ini kerja tambahan aja nih gitu. Kayak gitu. Nah itu fakta menarik gitu ya. Nah ada lagi fakta menjengkelkan. Pak Ampera juga ada yang menjengkelkannya. 1, susah diajak joget. Akhirnya kita pernah berhasil bawa dia joget di Bandung ya Pak Ampera ya. Di Bandung itu kita bawa Pak Ampera joget. Itu terus terang pertama sekali saya ingat Pak Ampera joget. Ternyata ya bagus. Bagus.
kayak Pak Agus warehouse. Ada yang pernah lihat Pak Agus warehouse? Bayangkan dia joget kayak gitu. Gak pernah. Saya sendiri itu gak pernah melupakan itu. Nah itu yang menjengkelkan dari Pak Ampera. Ada fakta membahagiakan. Nah membahagiakannya, tahu gak apa? Fakta membahagiakannya. Ini buat orang pabrik nih. Pernah gak gaji telat? Ya. Gaji gak pernah telat loh. Selama 11 tahun gak pernah telat gaji kan? Bahkan kalau tanggal 20 jatuh di hari Sabtu, gajinya kapan? Jumat. Benar loh? Di perusahaan saya sebelumnya mundur. Itu fakta paling membahagiakan Pak Ampera. Dia turunkan ke IKA di situ gitu. Dan itu membahagiakan. Nah, ada lagi fakta yang terakhir. Nah, ini adalah fakta yang paling mengharukan. Fakta paling mengharukan itu dia bisa jadi ayah buat teman-teman, bisa jadi teman, bisa jadi kakak, ya kan? Apa aja. Kenapa? Karena kayaknya kalau saya bilang hatinya itu sebuah samudera. Wow, hatinya sebuah samudera. Dia nggak pernah jengkel dengerin ini. Tanya Pak Ampera nanti. Saya kayaknya sering kasar sama Pak Ampera, tapi dia nggak pernah jengkel gitu. Itu buat saya mengharukan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam organisasi seperti ini, percaya atau enggak, orang kayak Pak Ampera ini adalah orang yang paling menenangkan. Kenapa? Karena dinamika kerja setiap hari itu kadang tinggi, kadang turun, kadang tinggi lagi, kadang turun lagi. Tapi dia selalu stay calm, tenang. Dan benar-benar menurut saya, salah satu yang saya banyak belajar dari Pak Ampera adalah naik, turun, naik, turun. Life must go on, stay calm. Luar biasa. Menghadapi orang-orang kayak kalian ini, lagi Tuhan, susah. Selamat Bapak Alfari nanti ya, melanjutkan. Beneran, karena kita semua ini nggak pernah merasakan bagaimana menjadi HR. Terus terang ya, orang kayak Pak Ampera, Pak Diko, Pak Alfari, Bu Ika, kita itu selalu ngeluh loh. Benar nggak? Ngeluh terus. Pernah nggak dengar mereka ngeluh? Gak pernah loh dengar mereka ngeluh. Kenapa? Mereka selalu menerima. Coba sekali-kali gantian. Bisa nggak menerima keluhan dari mereka? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya. Dia keluhin ke kita, belum tentu kita bisa menerima. Nah, 11 tahun Pak Ampera, 11 tahun yang Pak Ampera dari Juni 2024, Juni 2014 ya Pak ya. Itu bukan waktu yang singkat, teman-teman. Dan tadi Pak Ampera share angka 12 tahun tanpa bisnis interruption di pabrik gitu ya, dengan segala faktor eksternal, internal. Kalau kata Pak Diko kemarin ke saya, Pak Ampera itu puncernya pabrik katanya. Tahu puncer nggak? Yang megang kuncinya. Yang megang kuncinya katanya. Saya setuju 100% Pak Diko, karena tipenya Pak Aslam itu tadi bilang novel kan, tarik terus, tarik gitu kan. Itu tipenya Pak Aslam tuh. Butuh orang yang kayak Pak Ampera, tahan. Bayangin kalau tarik semua, ya kan? Kalau tarik semua, frustasi semua nanti di pabrik gitu ya. Nah, terakhir Pak Ampera, selamat memasuki fase hidup yang baru. Kalau orang fase hidup yang baru itu mungkin nanti di hari pertama kali nggak mikirin kerjaan, pertama kali nggak mikirin lu semua,
mungkin itu bisa dirasakan oleh Pak Ampera nanti gitu ya, dan memiliki waktu yang banyak untuk keluarga yang paling jelas, karena setiap kita sampai umur pensiun itu rata-rata kita spend waktu sangat sedikit dengan keluarga itu. Jadi tahapan itu tahapan yang paling membahagiakan kalau kata orang, bisa full time dengan keluarga, nggak terlalu stres memikirkan hiruk-pikuk dunia gitu ya, kerjaan. Dan semoga Pak Ampera tetap jaga persahabatan, karena walaupun kita nggak satu tempat kerja lagi, persahabatan nggak pernah berakhir, Pak Ampera. Terima kasih untuk segala support Pak Ampera terhadap tim kita di pabrik. Walaupun mereka bandel semua, saya sih nggak bandel Pak, mereka yang bandel. Paslam bandel. Terima kasih Pak Ampera, dan nggak banyak yang bisa kita kasih Pak Ampera. Semoga semua yang nggak enak dibuang, semua yang enak kita simpan sebagai kenangan selama kita berinteraksi di pabrik di Kontrak Brand Manufacturing Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis, mungkin teman-teman tahu hadis ini. Layan surullah, layan surunas. Ini potongan dari hadis. Artinya apa? Orang tidak akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi dalam hal ini pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Diko dan Pak Ali selaku direct report saya yang selama 11 tahun terutama begitu banyaknya nikmat saya bisa melakukan ibadah dengan menurut saya itu yang ibadah saya yang terbaik. Satu, saya boleh pakai peci, tidak pernah dilarang di dalam selama 11 tahun saya bekerja, saya disuruh melepaskan peci. Dan yang kedua, saya punya jenggot dan itu tidak pernah dilarang untuk dipotong. Dan yang ketiga, saya sholat wajib tepat waktu tidak pernah dilarang. Itu yang sangat membuat saya merasa bahagia, berterima kasih kepada beliau berdua yang selama saya 11 tahun ini mampu untuk merealisasikan kewajiban saya kepada Allah dengan maksimal. Kemudian beliau juga kalau saya cuti untuk ibadah tanpa tanya satu dua, beliau langsung approve. Ini saya setiap minta izin 10 hari, 12 hari, bahkan terakhir saya kena izin selama 25 hari cuti, beliau izinkan. Padahal pada saat itu kita sedang dalam masa transisi untuk divestment dari yang sekarang sudah terjadi ini. Itulah saya ingin merealisasikan hadis tadi, biar layan surullah, layan surunas. Jadi kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, kepada sesama, maka kita tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kedua saya adalah kepada teman-teman yang selama ini sudah bareng-bareng menjaga pabrik kita tanpa 12 tahun, tanpa dasar direction, tanpa bisnis interaction, tanpa gangguan manapun. Teman-teman sudah rela, sudah berjibaku bersama-sama, apalagi ketika ada demo, ada tuntutan dari serikat pekerja yang lain yang ingin mengajak keluar, teman-teman selalu siap. Itu kunci yang
sudah teman-teman tunjukkan kepada kita semua bahwa tempat kita adalah rumah kita, sehingga harus dijaga dengan baik. Terima kasih teman-teman sekalian, terutama Pak Staf dan tim LKS yang selama 11 tahun ini kita sama-sama menjaga Pontera ini dengan baik. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada masa-masa saya pensiun ini, saya mendapatkan ilham satu ilmu yang mungkin teman-teman juga bisa rasakan, bahwa jabatan, harta, kemudian anak, istri, kemudian rumah, mobil, itu hanya titipan. Suatu saat pada waktunya Allah akan minta kembali. Jadi ketika kita mempunyai jabatan, kita duduk di suatu posisi, jangan menyakiti orang lain, jangan zalim kepada orang lain. Berikanlah kebaikan kepada orang tersebut, berilah kebaikan kepada sesama, sehingga waktu-waktu itu jadi bermanfaat buat kita. Jadi ketika saya mau pensiun itu Pak, saya mendapatkan ilmu itu Pak, sehingga ketika sudah waktunya pensiun, saya nggak sedih, karena posisi itu bukan milik saya. Posisi sebagai HR di pabrik itu bukan milik saya, tapi milik Allah. Jadi ketika Allah mengambilnya, pinjaman tadi, saya harus kembalikan, dan saya harus jalani itu semua dengan hal-hal yang baru saya. Tadi beliau sampaikan bahwa betul saya menjalani hidup baru. Insya Allah nanti saya jadi pedagang, teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah usaha saya buka, nanti saya cerita ke teman-teman sekalian. Sekarang ini saya lagi mencoba untuk kembali melakukan apa yang dulu Rasulullah SAW contohkan, yaitu sebagai pedagang. Itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia, karena di situ ada ketauhidan yang patut kita jaga, di mana seorang pedagang yang baik itu adalah pedagang yang memberi kemudahan kepada pembelinya. Dia tidak memanfaatkan pembelinya untuk memberikan untung yang banyak kepada dia. Itu adalah pedagang yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi saya ingin praktekkan itu. Ketika nanti saya berdagang, saya akan coba memberikan yang terbaik kepada konsumen saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ini wasiat saya ya, teman-teman sekalian. Jadi, orang kalau mau berpisah itu akan memberikan wasiat. Pertama, bertakwa kepada Allah. Itu yang penting. Jadi jangan sampai pekerjaan kita itu mengganggu kita sehingga kita lupa sama Allah. Misalkan ketika waktunya sholat, ya sholat, jangan sampai tidak sholat. Ini sangat penting karena sholat adalah hal yang nanti pertama kali ditanya pada saat dia menulis. Jadi jangan tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, berbuat baiklah kepada sesama, wasiat saya. Jadi jangan sampai ada orang yang punya dendam kepada kita. Jangan sampai ada orang yang merasa terzolimi oleh kita. Itu hal kedua wasiat saya. Dan yang terakhir, saya sekali lagi mohon supaya Allah memberikan kesehatan kepada beliau pimpin kita, teman-teman semuanya, sehingga bisa menjalani hidup ini dengan baik dan pekerjaan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya penyerahan cendera mata dari untuk Pak Pera.
Oke. Awan jatuhin kue kuenya tuh banyak. Oke, untuk berfoto bersama dulu, Pak. Simbolis. Oke, untuk pemotongan kue simbolis dari Pak Ampera. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikutnya, siapa saja Pak? Silakan. Terima kasih Pak Ampera. Untuk foto bersama terlebih dahulu. Ini mundurin dulu ambil. Bisa. Turunin. Bisa lebih maju Pak. Lagi Pak. Kurang depan Pak, kurang depan Pak. Lagi Pak, lagi Pak. Iya, jadi Pak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, silakan untuk foto terlebih dahulu. Oke teman-teman, kasih tepuk tangannya dong untuk Pak Ampera. Oke, coba terima kasih untuk Pak Ampera. Terima kasih. Terima kasih Untuk Pak Ali dan Pak Aslam, kita stay dulu sebentar. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan mengumumkan top 3 project yang kita sampaikan sebelumnya. Oke. Jadi kita ada top 3 project yang kita omongkan tadi ya. Jadi karena ini spesial, jadi yang mengumumkan langsung dari Pak Ali dan Pak Aslam. Pak Aslam. Karena ini agak spesial, jadi langsung sama Pak Ali dan Pak Aslam yang mengumumkan. Yang top 3-nya ya. Betul Pak, jadi ini ada top 3-nya ya.
Top 3 project F25 adalah nomor 1. Oh, nomor 1. Project pertama lah. Project pertama. Biar top 3 ini tiga-tiganya sama bagus. Project pertama adalah increasing multi-line capacity. Ridwan Muswana, Oki Adriansa, Bujo Warsono, setup S. Nuryanto, Ardiansa, Ahmad Dibyati, Hasim Asyari, Marsidi. Selamat kepada pemenang proyek tersebut. Kemudian proyek kedua adalah TPM Product Testing Optimization. Pemenangnya adalah Irfan Abdul Aziz, Adi Nur Yaman, Rahayu Rini, Indrawan Bakri, Sultan Putra, Lutfania, Agus Surjana, dan Alwin Azhari. Yang ketiga, proyek ketiga adalah joining foil and multi-line machine without stop. Ahmad Dibyati, Setup Suwarno, Oki Andriansa, Hasim Asari, Marsidi. Mungkin proyek yang pertama di sana, kedua di tengah, yang ketiga di sebelah kanan. Yang nomornya disebut boleh bisa langsung naik ke bangku. Proyek pertama multi-line increasing capacity. Agak ngumpul di sini, dari sini. Nah, biar cukup. Proyek kedua di tengah, proyek ketiga di sini. Ahmad Dibyati. Bantu di sini, ada di sini. Nah, biar ada temennya. Jangan di sana semua. Biar ini bang. Oke di sini mungkin. Nah, biar ini bang. Oke, hadiahnya menginap di sini bayar sendiri. Oke. Wah, spesial banget ya kayaknya. Oke teman-teman, kita tepuk tangannya dulu dong ya buat teman kita yang di atas. Oke. Bagaimana ini? Kita semua? Marsidi, Hasim Asyari. Hasim Asyari. Berarti buat saya sama kali kalau buat. Oke, Ahmad Dibyati. Terus Oke. Ya, start. Satu lagi berarti Oki Ardian saya, ada dua yang Ardian saya. Oke, inilah pemenang proyek kita jam 25. Tetap semangat, kita bikin yang lebih bagus sehingga nanti mudah-mudahan kita dapat budget mengadakan acara seperti ini lagi. Amin. Bikin proyek yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Lagi kita tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Coba boleh? Boleh foto bersama. Semuanya, mari ya. Bisa semua dong. Gimana kemari ya? 1, 2, 3. Baju masuk boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih.
Luar biasa. Oke, silakan. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Kalau pacarnya ada lebihan boleh dibagi-bagi. Balik Baslam, terima kasih. Oke, selanjutnya apa nih? Kayaknya makin malam udah mulai agak ngantuk nih. Dia apa namanya? Sambil menunggu pemenang dari. Oke, jadi kita jangan dulu mungkin ya, biar jangan dulu pada keluar nih. Kita akan memiliki dengan penampilan dari in-house band kita. Oke. Jadi sebelum kita umumkan, kita akan mendengarkan musik dulu dari teman-teman kita. Oke, biar lebih semangat menghadapi malam yang lagi di malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, biar kita semangat lagi, kita kasih lagu Asaidah buat yang lebih semangat lagi. Oh coba kau dengar ku punya cerita tempat biasa ku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama, tiga gelap di balik ramanya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa sambil tertawa.
kita mungkin untuk pemenangnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengumumkan 3 pemenang dari grup performance. Ya, kita akan mengumumkan dari 3 pemenangnya ya. Gimana, masih pada komplit kan nih? Langsung saja kita bacakan pemenangnya ya. Oke. Untuk juara 3 nih siapa nih? Oke, kita dari juara 3 dulu kali. Kita mulai dengan Juara 3 adalah tim dari Lem. Benar. Oke. Selanjutnya untuk juara kedua jatuh kepada tim Proses A. Oke. Ini yang juara pertama siapa nih ya? Susah nih sama bagus semua sama. Lihat sama-sama. Kayaknya tim apa nih? Oke, langsung aja. Pemenang dari juara satunya ini adalah tim Filmek A. Oke. Boleh untuk perwakilannya bisa masuk? Bisa masuk, maju ke depan. Perwakilannya boleh. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, harus. Oh, belum. Oke, dari Proses A ada? Ada. Oh. Boleh. Untuk Pak Diko, boleh Pak? Untuk memberikan hadiah. Iya, oke. Mungkin bisa di dari Proses A. Gilbert. Oke, di sini bisa di sini. Agar mana? Soalnya dia bisa nanti bagi fotonya. Maju. Lagi. Oke. Boleh seperti itu? Oke, boleh. Boleh diputar dari sebelah sana. Iya. Silakan untuk Pemko menyerahkan hadiah kepada juara 3 dari tim Lem. Selanjutnya untuk juara 2 dari tim Proses A. Dan juara pertama dari tim Filmek A. Oke, kasih tepuk tangan buat teman-teman juara kita. Oke. Boleh? Nonton dulu. Boleh Pak Ali, Pak Aslan bisa ikut berfoto ke atas? Ya. Boleh Pak, foto lagi Pak? Cukup. Oke. Sudah? Oke, terima kasih Pak Diko. Terima kasih Pak Diko. Iya Pak, satu grup satu Pak. Benar selanjutnya. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang Iya. yang tampil pada malam hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Jadi Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Karena jam sekarang sudah mendekati pukul 11 dan kita punya jam malam ya teman-teman untuk jam 11. Jadi jam 11 itu tidak boleh ada
suara-suara yang bervolume besar lagi. Jadi kita cukupkan untuk pertunjukan musiknya. Tapi kalau teman-teman masih mau menikmati hidangan yang ada di belakang itu dipersilakan. Karena itu masih akan standby sampai habis, jadi silakan dihabiskan ya teman-teman. Terima kasih. Ayo kan, coba dibilang tuh, tarik ini aja. Topik. Iya. Pales. Mic-nya terlalu besar. Mic-nya terlalu besar. Aku mau ngambil ini dulu ya. Ini nih, kalau ada busnya kasih aja. Ada voucher ada 1.200 nanti kita pikirin buat ditukar jadi makanan atau Gampang, Pak. apa. Ya. Oke. Sisa ininya aja di. Itu bukan punya aku. Oh, ada di kamar aku. Ya udah nanti biar si WA Hamdan aja suruh ngambil. Oke.